Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi denah dan skala. Mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu acara, pernahkah kalian melihat petunjuk lokasi di mana acara tersebut akan dilaksanakan yang terdapat di dalam undangan yang kalian terima? Nah, petunjuk lokasi tersebut dinamakan dengan denah. Berikut adalah contoh dari suatu denah. Gambar yang ada di layar ini merupakan contoh dari denah lokasi di sekolah. Di sini ada huruf U. U itu menunjukkan arah utara. Jadi tanda panah ke atas ini berarti menunjukkan arah utara. Di sini ada keterangan U, yaitu utara. Dan di sini diberi simbol huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Di mana di sini ada keterangannya. A itu berarti kantin, B itu berarti koperasi, sampai huruf N yang berarti tempat parkir. Berdasarkan ilustrasi yang sudah disampaikan dan contoh yang tadi Ustazah sudah sampaikan, menurut kalian apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat seperti letak ruang kelas, letak kota, atau letak lokasi lain. Kita kembali ke denah lokasi di sekolah yang ada di layar kalian. Nah, berdasarkan denah lokasi di sekolah ini, bisakah kalian menentukan di mana letak kelas 6 pada denah lokasi di sekolah yang ada di layar kalian? Kita lihat keterangannya terlebih dahulu. Kelas 6 itu ditunjukkan oleh huruf E. Di sini kita lihat di denahnya huruf E. Huruf E itu berada di antara huruf N dan huruf D, di mana N itu berarti tempat parkir dan huruf D itu berarti ruang kelas 5. Berarti ruang kelas 6 itu berada di sebelah kiri tempat parkir dan berada di sebelah kanan ruang kelas 5. Kita akan menentukan letak atau posisi suatu tempat pada peta. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Berikut adalah contoh dari peta. Ini merupakan peta Pulau Bali. Perhatikan di sini ada huruf A, B, C sampai huruf K. Dan ini ada garis mendatar di huruf-huruf tersebut. Nah, garis mendatar ini disebut dengan garis horizontal. Kemudian, di sini juga ada angka 1 sampai 7 di mana garisnya tegak lurus. Garis tegak lurus ini disebut garis vertikal atau garis tegak lurus. Jangan sampai terbalik. Horizontal itu adalah yang mendatar garisnya. Kemudian vertikal itu adalah garis yang tegak lurus. Itu ya. Sekarang kita akan menentukan lokasi dari kota Denpasar dan kota Gianyar di dalam peta Pulau Bali. Sekarang kita lihat titik Denpasar. Titik kota Denpasar ini berada di huruf G dan angka 6. Berarti posisi kota Denpasar adalah G,6. Untuk penulisan posisinya, yang pertama, urutan pertama yang kita tulis adalah huruf atau simbol yang ditunjukkan oleh garis mendatar atau horizontal. Lihat, garis horizontal pada kota Denpasar itu terletak di huruf G. Kemudian diikuti oleh tanda koma, kita tulis tanda koma. Selanjutnya kita menulis huruf atau simbol
yang ditunjukkan oleh garis vertikal atau garis tegak di dalam peta. Lihat Denpasar. Denpasar itu di sini titik kota Denpasar berada di angka 6. Sehingga posisinya adalah G,6. Jangan terbalik posisi penulisannya. Yang pertama kita tulis itu adalah simbol yang berada di garis horizontal, kemudian dipisahkan oleh tanda koma, kemudian diikuti oleh simbol yang berada di garis vertikal atau garis tegak lurus. Selanjutnya kita ke kota Gianyar. Lihat posisi kota Gianyar, titik dari kota Gianyar. Nah, Gianyar ini berada di huruf H dan berada di angka 5. Ingat urutan penulisannya, kita lihat simbol yang berada di garis horizontal atau garis mendatar itu yang terlebih dahulu kita tulis, yaitu H, kemudian koma, dan diikuti oleh simbol yang terdapat di garis vertikal, yaitu 5. Jadi, posisi kota Gianyar adalah H,5. Nah, selanjutnya coba kalian menentukan di mana posisi dari kota-kota yang lainnya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ke perbandingan. Di sini Ustazah Emma punya contoh soal pertama. Perbandingan banyak uang Andi dan uang Wati adalah 3:7. Ini bacanya 3:7, bukan 3/7, tapi 3:7. Kemudian selisih uang Andi dan Wati adalah Rp20.000. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Jawabannya, yang pertama kita akan menulis apa saja yang diketahui di dalam soal atau petunjuk yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, diketahui uang Andi dibanding uang Wati adalah 3:7. Biasanya yang diketahui ini selalu berhubungan dengan angka yang ada angka-angkanya. Untuk memudahkannya, lihat 3:7 itu berarti uang Andi dan uang Wati, perbandingan uang Andi dan uang Wati. Kita tulis uang Andi banding uang Wati. Apalagi yang diketahui di dalam soal? Nah, lihat yang ada angkanya itu 20.000. 20.000 itu menunjukkan apa? Selisih uang Andi dan uang Wati. Berarti yang diketahui adalah selisih uang Andi dan Wati sama dengan Rp20. Kemudian kita akan menulis apa yang ditanyakan di dalam soal. Biasanya yang ada tanda tanyanya yang menunjukkan bahwa itu adalah pertanyaan di dalam soal. Apa yang ditanyakan di soal? Yaitu berapa rupiah uang mereka masing-masing. Yang ditanyakan adalah uang Andi dan uang Wati masing-masing. Ingat, ditulis diketahui dulu, ditanya, kemudian baru kita masuk ke bagian penyelesaiannya. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu uang Andi. Uang Andi itu penyelesaiannya 3. Kenapa di sini 3? Perhatikan di sini uang Andi banding uang Wati. Ini berurutan 3:7. 3 ini menunjukkan uang Andi, perbandingannya uang Andi itu 3. Kemudian 7 itu menunjukkan uang Wati. Ini secara berurutan uang Andi 3, uang Wati 7. Berarti uang Andi itu 3 per. Nah, ditulisnya karena yang kita ingin tahu adalah uang Andi, berarti kita hanya menggunakan perbandingan dari uangnya Andi, yaitu 3. 3 per 7 dikurangi 3. Ini 7 dikurangi 3 dari perbandingan uang Andi dan uang Wati. Karena di sini 3:7, berarti menggunakan 7 kurangi 3. Di sini kita menggunakan operasi pengurangan karena perhatikan yang berwarna kuning di soal selisih. Selisih itu sama dengan perbedaan. Jika menemukan kata selisih atau perbedaan, berarti di bawahnya kita menggunakan pengurangan.
3 per 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3 ini diperoleh dari perbandingan uang Andi dan uang Wati. Ingat, selisih berarti tanda di bawah per ini kurang. Ya, harus kurang sesuai dengan soal. Kemudian kita kali dengan 20.000. 20.000 ini menunjukkan selisih uang Andi dan uang Wati, yaitu 20.000. Kita kali 3 kali 20.000 terlebih dahulu. Kemudian per 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 3 dikali 20.000 itu adalah 60.000. Pernya tetap, kemudian bawahnya tidak diubah. Per 4, baru kita bagi 60.000 dibagi 4, itu sama dengan 15.000. Jadi uang Andi adalah 15.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari berapa uang Wati. Nah, di sini uang Wati, lihat, Wati itu 7. 7 ini menunjuk 3 banding 7. 7 ini berarti menunjukkan perbandingan dari uang Wati, uangnya Wati. Huruf angka 7 itu menunjukkan uang Wati. Kita tulis berarti di atasnya 7. 7 per, bawahnya tetap 7 dikurangi 3, yang berubah hanya atasnya saja. Kalinya tetap kali 20.000. Selisih uang Andi dan Wati itu adalah 20.000. Ini dia 7 per 7 dikurangi 3 dikali 20.000. Yang berbeda hanya atasnya aja. Karena uang Wati itu di keterangan soalnya ditunjukkan oleh bilangan 7. Sehingga di atas ditulis 7. Kita selesaikan. Ingat, yang dikali hanya atasnya saja ketika menemukan perkalian seperti ini. 7 dikali 20.000 sedangkan bawahnya tidak dikali ya. 7 dikali 20.000 rupiah per, kemudian kita kurangi, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kita selesaikan, 7 dikali 20.000 itu sama dengan 140.000 rupiah per 4. Kemudian baru kita bagi, 140.000 rupiah dibagi 4 sama dengan 35.000 rupiah. Sekarang kita ke contoh soal kedua. Di sini umur Wita dan Rizky jika dijumlahkan adalah 21 tahun. Nah, jika di contoh soal pertama tadi yang diketahui adalah selisihnya atau perbedaannya. Nah, di contoh soal kedua ini dijumlahkan. Yang diketahuinya umur Wita dan umur Rizky itu dijumlahkan, bukan keterangannya bukan selisih atau perbedaan, tapi dijumlahkan. Kemudian perbandingan umur Wita dan umur Rizky adalah 3 banding 4. Ingat, ini urut 3 banding 4. Perbandingan umur Wita itu berarti 3, perbandingan umur Rizky itu berarti 4. Kemudian yang berikutnya berapa umur mereka masing-masing. Nah, ini kita selesaikan. Jawabannya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah jumlah umur Wita dan umur Rizky. Ingat, jumlah bukan selisih, yaitu 21 tahun. Berikutnya yang diketahui umur Wita dibanding umur Rizky adalah 3 banding 4. Ingat, dibacanya 3 banding 4, bukan 3 bagi 4. Kemudian yang ditanyakan adalah masing-masing umur Wita dan umur Rizky. Kita cari dulu terlebih dahulu umur Wita. Caranya sama persis seperti contoh soal yang pertama, tapi perbedaannya ada di kata jumlah dan selisih. Kita tulis dulu, di atasnya itu adalah bilangan 3 karena 3 itu menunjukkan perbandingan dari umur Wita. Karena yang kita cari adalah umur Wita, sehingga kita menuliskan angkanya di sini angka 3. Kemudian per 3 ditambah 4. Kalau tadi di contoh soal pertama itu dikurang, kalau ini ditambah sesuai dengan keterangan pada soal. Perhatikan yang berwarna biru dijumlahkan, berarti di bawah per ini dijumlahkan 3 ditambah 4.
3 dan 4 ini didapatkan dari perbandingan umur Wita dan umur Rizky. Ini yang dijumlahkan 3 ditambah 4, bukan dikurangi lagi. Beda lagi jika di sini selisih, maka tanda tambah ini akan berubah menjadi kurang. Jika di soal keterangannya dijumlahkan, maka tandanya akan berubah menjadi tambah. Seperti yang di layar kalian. Ini keterangannya dijumlahkan, berarti 3/3 ditambah 4. 3 dan 4 ini perbandingan umur Wita dan umur Rizky ya. Kemudian sama tetap dikali. Dikalinya dengan jumlah umur Wita dan umur Rizky, yaitu 21 tahun. Itu dia. Yang dikali atasnya saja, bawahnya tidak dikali ya. 3 dikali 21 tahun per 3 ditambah 4 hasilnya 7. 3 dikali 21 tahun itu sama dengan 63 tahun dibagi per 7 per 63 tahun dibagi 7 itu sama dengan 9 tahun. Jadi umur Wita adalah 9 tahun. Kemudian kita akan mencari tahu umur Rizky. Umur Rizky sama caranya dengan ketika kita mencari umur Wita. Hanya bedanya di atasnya saja. Ingat umur Rizky itu di sini 4/3 ditambah 4. Kenapa 4? Karena perbandingan umur Rizky itu adalah 4. 4 itu punyanya si Rizky. Ini urut, sekali lagi Ustazah tekankan di sini urut. Wita itu 3, Rizky itu 4, sesuai dengan urutan ya. Berarti Rizky itu kita menggunakan bilangan 4. 4 per bawahnya sama 3 ditambah 4. Ini perbandingannya yang kita jumlahkan, 3 ditambah 4. Selanjutnya kita kali dengan 21 tahun, sama. Dikalinya dengan jumlah umur Wita dan umur Rizky. Kita selesaikan. Ingat yang dikali hanya atasnya saja, 4 dikali 21 tahun per 3 ditambah 4 yaitu 7. Sekarang 4 dikali 21 tahun itu adalah 84 tahun dibagi dengan 7. 84 tahun dibagi 7 itu adalah 12 tahun. Jadi umur Rizky adalah 12 tahun. Sedangkan umur Wita itu 9 tahun. Ingat ya, yang membedakan soal pertama dengan soal kedua hanya di bawah pernya saja. Kalau soal pertama, karena kata kunci di soalnya ada selisih atau perbedaan, itu berarti menggunakan operasi kurang. Kalau di soalnya kalian menemukan keterangan kata jumlah atau kata gabung, itu berarti gunakan operasi tambah. Ya. Latihan soal kalian kerjakan, ada 4 soal, kerjakan di rumah, kerjakan lengkap beserta dengan caranya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke Ustadz atau Ustazah. Jangan malu untuk bertanya. Setelah selesai, dikerjakan latihan soalnya, difoto dan dikirim ke Ustadz atau Ustazah. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan soal ya. Semangat untuk hari ini. Sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.